Hai, hari ini kakak akan menceritakan sebuah cerita rakyat Nusantara yang berjudul Cindelaras. Pada zaman dahulu kala di sebuah wilayah Pulau Jawa, disebutkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh penguasa yang kaya raya. Ia memiliki sebuah kegemaran, yakni menyambung ayam. Dalam memerintah sebuah kerajaan tersebut, ia didampingi oleh seorang permaisuri dan juga beberapa selir. Dari beberapa selirnya, terdapat seorang selir yang memiliki perangai yang buruk, yakni iri dan juga dengki, serta memiliki hasrat untuk merampas kedudukan seorang permaisuri. Dalam upaya untuk merebut posisi permaisuri tersebut, maka dengan tega selir itu memfitnah permaisuri. Mohon maaf Yang Mulia Tuan Putri, apakah gerangan yang membuat Yang Mulia memanggil hamba ke istana? Wahai tabib, aku begitu menginginkan posisi seorang permaisuri. Aku sudah penat dan bosan selama ini menjadi selir raja. Maka dari itu, aku bermaksud ingin melenyapkan permaisuri itu dari istana. Aku hendak berpura-pura sakit dan aku ingin agar konspirasi ini ditujukan kepada permaisuri. Aku ingin membuat semua orang membenci permaisuri karena telah meracuni aku, sehingga aku sakit. Kau tabib, kau harus membantu melancarkan rencanaku. Kau paham? Dan siap untuk melakukan titah Yang Mulia Tuan Putri. Baguslah kalau kau telah paham dan akan menuruti perintahku. Baiklah, segera lancarkan rencana pertamaku. Kabarkan kepada sang raja kalau aku jatuh sakit. Baiklah Yang Mulia Tuan Putri, perintah Anda akan segera hamba lakukan. Tak lama dari persekongkolan jahat tersebut, tabib istana bergegas untuk mengabarkan kepada Baginda Raja bahwa selir jatuh sakit. Sementara itu, selir sedang bermain peran sebagai seorang selir yang merasa sakit yang disebabkan oleh keracunan. Mohon maaf Yang Mulia Baginda Raja. Hamba hendak mengabarkan sesuatu yang penting untuk Baginda Raja ketahui. Berita tersebut adalah salah seorang selir Yang Mulia ada yang sedang jatuh sakit. Hamba rasa Yang Mulia Tuan Putri jatuh sakit karena keracunan. Apa maksudmu? Salah satu silurku jatuh sakit setelah meminum minuman yang diberikan permaisuriku. Hamba tak berani membohongi Yang Mulia Raja. Yang hamba beritahukan ini adalah sebuah kebenaran. Wahai sulirku, benarkah engkau seperti yang dikabarkan tabir itu? Benarkah permaisuriku telah meracunimu? Benar Yang Mulia Baginda Raja, hamba merasa sakit di sekujur tubuh setelah meminum minuman yang diberikan oleh permaisuri kepadaku. Tabib istana mengatakan minuman tersebut telah dibubuhi racun sebelum saya meminumnya. Permaisuri memang benar-benar sangat keterlaluan. Tegas sekali ia meracuninya. Pengawal, segera memanggilkan permaisuri untuk menghadapku saat ini juga. Baiklah, Tuanku Baginda Raja, perintah Tuanku Baginda akan segera hamba kerjakan. Tak perlu waktu yang lama, pengawal telah tiba dengan membawa permaisurinya ke hadapan Baginda Raja. Tuanku Baginda, permaisuri telah hamba bawa ke hadapan tuanku. Mohon maaf Baginda Raja, apa yang membuat tuanku memanggil hamba ke hadapan tuanku? Apa benar kau tidak tahu apa yang terjadi? Engkau telah
kelewat keterlaluan wahai permaisuri. Benarkan kau dengan sengaja membubuhkan racun pada minuman silur? Ampuni hamba, Baginda. Hamba tak tahu menahu soal itu, dan hamba tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan kepada hamba. Ini fitnah. Sudahlah, tak perlu berkilit tabib yang menanggapkan hal tersebut. Dan aku sangat mempercayainya. Pergilah, aku tidak mau melihat wajahmu lagi, pengawal. Hamba di sini siap melaksanakan perintah, Baginda. Segera, bawa segera permaisuri ke tengah hutan dan bunuhlah ia. Apa yang kau perintahkan kepada pengawal, Baginda? Apa kau tidak kasihan padaku? Ampuni hambamu ini, Tuanku Raja. Sungguh hamba tidak melakukannya. Pengawal, segera bawa pergi permaisuri jauh ke tengah hutan. Aku tak sudi melihat wajahnya lagi. Baiklah Tuanku Baginda, ayo cepatlah permaisuri. Mohon maafkan atas kelancangan hamba. Hamba hanya menjalankan perintah dari Tuanku Raja. Akhirnya pengawal pun membawa permaisuri keluar istana menuju hutan. Namun di luar dugaan, para pengawal tidak tega untuk membunuh sang permaisuri yang ternyata sedang mengandung. Tuanku permaisuri, tenanglah. Hamba dengan sadar mengetahui konspirasi busuk yang dilakukan oleh Selir dan tabib istana. Hamba tidak akan membunuh Tuanku permaisuri. Namun hamba juga tak mampu melawan perintah raja. Hamba akan meninggalkan permaisuri di tengah hutan ini. Hamba akan berbohong kepada raja dengan mengatakan bahwa hamba telah selesai membunuh Tuanku permaisuri. Baiklah, terima kasih kebaikanmu, pengawal. Terima kasih kembali dan maafkan hamba yang mulia permaisuri. Sekarang hamba harus segera kembali ke istana dan meninggalkan permaisuri. Jaga diri Anda permaisuri. Sampai istana, pengawal pun sigap menghadap sang raja. Ampun Tuanku Baginda Raja, perintah dari Tuanku Baginda Raja sudah selesai hamba kerjakan. Apa bukti yang menunjukkan engkau telah menjalankan perintahku? Telah pedang hamba yang berlumuran darah ini, wahai Raja. Ini adalah darah dari permaisuri. Baiklah, aku percaya padamu. Kau telah menjalankan perintahku dengan sangat baik. Begitu mendengar pengawal menyampaikan laporannya, Baginda Raja dan Selir merasa sangat puas dan begitu senang karena menyangka bahwa permaisuri telah mati terbunuh. Setelah beberapa bulan lamanya, permaisuri akhirnya melahirkan bayi yang dikandungnya. Seorang bayi laki-laki telah lahir dari rahimnya. Bayi laki-laki tersebut diberi nama dengan nama yang baik, yaitu Cindelaras. Seiring berjalannya waktu, Cindelaras tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Ia sangat suka bermain-main di hutan. Suatu ketika, ia menemukan sebuah benda yang telah diketahui adalah sebutir telur ayam. Ibunda, lihatlah kemari, aku menemukan sebuah benda aneh yang menyerupai telur ayam. Wah, itu memang telur ayam, anakku. Cobalah kau rawat telur ayam ini hingga menetas. Siapa tahu nanti akan memberikan manfaat untuk kita. Baiklah bunda, aku akan merawat telur ayam ini dengan cara yang baik. Setelah beberapa hari berlalu, telur Cindelaras pun akhirnya menetas dan tumbuh menjadi seekor anak ayam jantan yang gagah. Ayam itu dengan sangat cepat berkembang dan tumbuh besar. Hampir sama seperti kebiasaan ayahanda Cindelaras. Ia sangat menyukai sabung ayam.
Ia pergi menelusuri banyak desa untuk bertanding sabung ayam. Ayam jago milik Cindelaras sangat gagah, kuat, dan selalu bisa memenangkan pertarungan melawan ayam-ayam jago yang lainnya. Nama Cindelaras pun akhirnya menjadi terkenal karena ayam jagonya. Tuanku Baginda Raja, hamba mendengar sebuah kabar angin bahwa ada seorang anak laki-laki yang mempunyai ayam jago yang begitu luar biasa. Ayam jago milik bocah misterius itu selalu memenangkan pertandingan dengan ayam jago yang lainnya. Apa yang kau katakan itu sungguhan. Memiliki ayam jago yang hebat itu masih seorang bocah. Dari mana bocah tersebut berasal? Berdasarkan berita yang hamba terima, bocah itu berasal dari hutan. Wah, aku jadi tambah penasaran dibuatnya. Pengawal, besok pagi bawa bocah itu kemari dan suruh ia untuk menghadapku. Baiklah tuanku Baginda Raja, perintah Baginda Raja akan segera hamba jalankan. Pengawal pun menemukan bocah tersebut, lalu membawanya ke kerajaan. Hei, anak kecil, di mana ayam jago milikmu yang katanya selalu menang dalam segala pertandingan sabung? Ayo sekarang juga keluar ayam jagomu lawan ayam jagoku sekarang juga. Baginda Raja, hamba akan mengabulkan pemerintahan Baginda Raja, asalkan Baginda Raja bersedia memenuhi persyaratan yang hamba ajukan. Baiklah, apa syarat yang engkau ajukan? Syarat yang aku ajukan ialah jika hamba bisa menang dalam pertandingan melawan tuanku, maka tuanku raja harus rela mengikhlaskan setengah dari kerajaan untuk diberikan kepadaku. Anak ini sangat cerdas dalam mengajukan persyaratan. Ayam-ayam jagoku adalah ayam jago terbaik yang pernah ada. Hal yang mustahil, ayam jago milikmu akan menang. Baiklah, bocah. Aku menyetujui persyaratanmu. Lalu bagaimana jika ayam jagomu yang kalah? Setelah Baginda Raja, apabila ayam jago hamba yang kalah, leher hamba siap dipancung. Lalu mulailah pertandingan sabung ayam yang begitu sengitnya. Ayam jago milik sang raja melawan ayam jago milik Cindelaras. Raja telah berupaya untuk memilihkan ayam jagonya dengan kondisi terbaik yang ia miliki untuk melawan ayam jago Cindelaras. Semua penduduk kerajaan yang melihat pun ikut terkejut dan berdecak kagum. Keterkejutan mereka bertambah pada saat ayam jago milik Cindelaras berkokok dan berbunyi. Ayam itu berkokok dengan suara lantang dan berulang-ulang. Setiap orang yang melihat peristiwa adu ayam tersebut terkejut, bukan kepalang. Baginda Raja pun demikian terkejut. Selanjutnya Raja pun memanggil Cindelaras. Hai anak kecil, kemarilah. Baiklah tuanku Baginda Raja. Siapakah nama engkau dan di mana engkau tinggal? Namaku Cindelaras, tuanku yang mulia Baginda Raja. Hamba tinggal bersama dengan ibu hamba di tengah hutan. Siapakah nama ibu engkau? Ibu hamba dahulu adalah seorang permaisuri dari kerajaan ini, tuanku Baginda Raja. Apa yang kau katakan tadi sungguh-sungguh? Itu benar adanya, tuanku Baginda Raja. Cindelaras selalu memberitahu nama ibunya kepada sang raja, dan raja pun terkejut bukan main. Mungkinkah benar ia anakku? Anak ini berasal dari hutan, namun jika diperhatikan saat ia datang ke istana, tingkah polanya tidak lain seperti anak
bangsawan. Maaf Tuanku Baginda Raja, dahulu ketika Tuanku Baginda Raja memerintahkan saya untuk membunuh Yang Mulia Permaisuri, ketika itu Permaisuri yang sedang mengandung. Saya tidak sampai hati membunuh Permaisuri. Hamba kasihan terhadap Permaisuri, karena sesungguhnya hamba tahu akan ada sebuah kebenaran bahwa Permaisuri hanyalah seorang korban fitnah yang dilakukan oleh selir yang ingin menjadi Permaisuri. Apa yang kau katakan tadi sungguh-sungguh, pengawal? Berkata, benar Baginda. Pengawal, tunggu apa lagi? Cepat tunjukkan di mana Permaisuri sekarang berada. Baiklah Tuanku Baginda Raja, perintah Baginda akan segera hamba jalankan. Kemarilah, anakku Cindelaras. Ajaklah aku bersamamu dan tunjukkanlah di mana tempat tinggalmu berada. Beberapa saat kemudian, sampailah Baginda Raja, pengawal, dan juga Cindelaras di tengah hutan. Sesampainya di depan rumah tua itu, Ibu Cindelaras sedang membersihkan halaman. Baginda Raja langsung mengenalinya dan kemudian memanggilnya. Permaisuriku, apakah benar itu kau? Maafkan atas semua salahku padamu. Engkaukah Tuanku Baginda Raja? Mengapa engkau bisa mengetahui tempat tinggal hamba? Aku datang ke sini berkat putramu, putra kita, Permaisuriku. Maafkanlah aku. Aku telah mendengar semua kebenarannya dari pengawal. Aku begitu menyesal perbuatanku. Marilah kita pulang ke istana kembali, Permaisuriku, bersama dengan putra kita tercinta Cindelaras. Permaisuri terdiam dan menangis haru setelah mengetahui apa yang sedang terjadi. Baiklah Tuanku Baginda Raja, aku juga telah memaafkanmu. Marilah kita mulai kehidupan kita dengan membuka lembaran kehidupan yang baru lagi. Terima kasih banyak, Permaisuriku. Sungguh, engkau adalah wanita yang sangat lembut dan baik hati. Aku begitu menyesal telah membuatmu menderita. Akhir cerita, sang raja dan juga Permaisuri bersama dengan putranya Cindelaras kembali menuju ke istana. Raja membaiat kedudukan Permaisuri dan menjatuhkan hukuman kepada selir yang licik itu. Semenjak saat itu, Baginda Raja, Permaisuri, dan juga Cindelaras hidup bahagia di istana. Setelah Baginda Raja meninggal dunia, Cindelaras meneruskan tahta kerajaan, menggantikan ayahnya menjadi raja.